Itu saya ngiklan tuh 60% keuntungan sebelumnya Om. Ya, misalkan nih saya keuntungan bulan sebelum ini nih taruhlah 10 juta gitu. Berarti 6 jutanya saya buat iklan. Saya kan dulu kan kerja jadi markom ya. Biaya promosi itu paling besar daripada divisi lain. Tapi kita yang paling sayang itu kalau UMKM itu kebanyakan orang mau gabung itu nanyain pinjaman modal ya Om. Saya juga sampai sekarang masih kok mental UMKM itu lemah banget gitu loh. Ya, masalah UMKM itu udah terlalu banyak dibantu. Perizinan gratis, halal gratis, itu kan udah dibantu banget itu kan. Iya. Tapi konsistensi itu penting banget Om ya. Iya penting. Bahkan branding ya. Penting. Kadang udah bosan usaha A gitu kan. Ganti B. Ya saya pun kalau dulu nggak tahan juga saya pasti beralih ke jualan martabak. Om pernah nggak sampai di titik paling rendah ya? Om udah, gue mau stop aja lah gitu. Selesaiin aja lah, saya udah nggak mau bisnis kayu lagi. Pernah nggak? Di titik jenuh saya itu saat saya dapat orderan banyak Om. Karena saya ngerasa tuh apa yang mau saya beli itu saya bisa. Karena ya saya berpikir apa yang mau kita cari? Toh kita makan sama, tidur pun sama gitu kan, sama-sama merem. Ya memang benar-benar bosan sampai akhirnya saya pengen ninggalin ini usaha. Tapi ya saya beruntung ada istri yang selalu support. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Kali ini kita kedatangan sosok yang nggak main-main ini ya, satu bisnis di kayu-kayuan gini ya. Iya betul. Boleh perkenalkan dengan di awal nih. Kenalkan, nama saya Denny Sopiandi. Saya usia 37 tahun. Saat ini menggeluti usaha mainan edukasi dari bahan kayu. Nama brandnya apa? Nama brandnya sebetulnya Kayu Seru, tapi di hakinya itu hanya serunya aja. Oh jadi seru aja ya? Seru. Iya seru aja di merek ini. Wah seru nih. Ini seru nih. Sekarang yang jadi pertanyaan kan gini. Ini kan lagi banyak kan kayak wah ini kayu dari mana nih gitu. Jadi masalah kan. Kayu ini apakah legal apakah? Kalau kayu itu kan kebetulan workshop saya di Sukabumi sana kan itu ada hutan pinus yang tebang tanam. Jadi di sana itu kita kayunya tuh ngambil dari perhutani. Jadi kayunya tuh legal kok. Jadi kita ngambil legal. Aman. Itu di workshop itu memang Pak Deddy ada lahan yang memang ditanam sendiri untuk yang pinusnya itu ya? Bukan lahan punya saya sih, tapi punya pemerintah. Jadi punya pemerintah. Perhutani yang nebang nanti dikelola di tempat somel. Kan ini kan sebelum ke kami kan di open dulu ya, di open biar kering. Oke. Baru kita beli di tempat open biasanya. Oh makanya sampai ringan banget ya? Iya, kadar airnya sudah rendah. Kenapa sih namanya seru nih Pak Deddy? Seru ya, aduh gimana ya. Jadi seru gitu. Gimana? Jadi dulu ini kita ini kan awalnya saya usaha itu kan berempat itu dulu kita tuh komunitas KRL Mania namanya. KRL Mania. Okay. Dulu kan saya tuh kan kerja berangkat gelap pulang gelap lah. Jakarta pasti ini. Ya naik kereta. Angger. Jadi di kereta itu kita kan sering ketemu sama orang yang sama tuh setiap hari tuh. Yang berangkatnya sama, pulangnya sama gitu. Akhirnya kita bentuk grup PA namanya tuh KRL Mania. Nah di situ tuh kita pengen punya ide usaha. Biar kita pertemanannya nggak cuma di kereta nih. Itu rumah dekat ya? Jauh-jauhan. Ya, tapi karena kita ketemu di kereta, jadi ya kita ketemunya di kereta aja sih. Iya. Nah itu juga kita nggak tahu kenapa tiba-tiba seru, karena ya memang perkenalan kita dari awalnya udah seru gitu. Jadi ya udah seru aja deh gitu. Oke, menarik ya. Jadi itu dipakai untuk brand saat ini. Dipakai untuk brand, cuman karena seru doang kan apa ya konotasinya kan negatif ya kalau kita cari di Google zaman dulu ya. Ya kan ya 3GP gitulah. Ini gadget ada tahu 3JP. Enggak. Jadi ya kita tambahin kayu depannya karena kan kayu ya, jadi kayu seru gitu biar supaya tidak terlalu vulgar di depan. Jadi awalnya kerja nih Pak Deddy awalnya kerja. Saya mangga jangan Pak Deddy, Om aja masih muda loh, dia baru 37 dia belum 40. Om Deddy. Kalau pemantau nih. Kan kalau manggil Pak Deddy banyak yang datang. Iya betul. Kadang Pak KDM. Jadi panggil KDS di Cibinong malahan. Kang Deddy Sopiandi. Oke. Iya. Jadi menarik sih. Akhirnya bikin usaha berempat. Memang idenya sih pengen punya usaha gitu kan. Iya. Karena kita pengen silaturahmi itu nggak cuma di kereta kan tadi kan. Jadi ada silaturahmi terus jalan. Ada yang menghasilkan begitu ya? Iya, tapi pada akhirnya saya tinggal sendiri. Nah itu yang bertiga ini ya satu persatu tumbang. Apa sih yang nguatin Om Deddy untuk tetap bertahan di Kayu Seru? Sebetulnya sebelum kita berempat ide bisnis kayu itu saya sudah kerja di mainan edukasi juga, mainan kayu. Oke. Di pabrik mainan kayu itu dulu
3 tahun kerja di sana. Kebetulan punya bibi sih di Bogor juga. Nah setelah itu saya resign. Terus setelah resign kan kerja tuh teman-teman pengen punya usaha apa gitu. Karena saya pernah menggeluti ini sebelumnya, saya sarankan ini ke teman-teman waktu itu. Oh, jadi idenya juga dari Om Deddy ya? Iya, mereka oke katanya gitu kan, akhirnya jalan. Nah, kayak memang masarin produk ini kan nggak mudah ya, jadi bilang nggak mudah juga. itu dia tantangannya. Itu dia Om. Karena segmented ya. Iya. Kalau produk makanan itu kan semua orang lapar ya. Makan dan apa ya, kebutuhan harian lah. Kebutuhan harian. Kalau ini kan segmented, hanya orang tua yang peduli sama anaknya biar dia lebih cerdas aja gitu kan. Kadang perbandingan orang itu kan dengan mainan kayu, mainan plastik ya yang harganya mungkin jauh lebih murah. Jauh lebih murah, betul. Ini di range berapa ya Om Deddy kalau boleh tahu? Kalau mainan kayu saya paling murah itu mungkin puzzle itu di 15 ribuan. Ini nggak mahal juga ya? Nggak mahal juga, tapi kalau dibandingkan dengan puzzle yang bahan iya 5.000, iya. kalah jauh. 2.000 sekarang sih 2.000. Oke. Tapi kan Kekuatannya juga beda. Iya. Kalau mainan kertas itu kan paling 2 kali 3 kali dimainkan kadang-kadang sobek ya. Kalau ini kan nggak sobek dia, paling baca-baca dikit. Menarik juga, Om Deddy bisa bertahan sampai 9 tahun dengan ditinggalin teman-teman. Biasanya kan udah banyak yang mentalnya down ya. Terus sampai mutusin akhirnya resign tuh. Saya resign dari kerjaan itu setelah usaha ini, kalau saya bilang tuh 60% dari gaji saya dapatnya. Jadi saya dulu dapat gaji sekian, nah penghasilan usaha ini sudah sampai 60% dari gaji saya resign. Itu gimana Om caranya Om bisa dari mulai produksi sampai ke pasarnya di mana aja gitu, cerita sedikit Om, mungkin sedikit banyak boleh. Ya, dulu awal itu saya sebenarnya reseller produk yang dulu saya kerja tuh bibi saya kan. Saya reseller produk beliau dulu sudah jalan itu lumayan penjualan kan. Lama-lama itu kan saya berpikir dulu saya pernah kerja di sana, saya tahu dapurnya, saya tahu tempat produksinya. Jadi pabriknya sama? Enggak, pabriknya beda. Nah, maksudnya cara pembuatnya saya tahu gitu, step by stepnya saya tahu. Akhirnya ya kenapa nggak coba sendiri deh gitu kan. Ya akhirnya kita buatlah sendiri dari mulai yang tadinya sih cuma 2 produk, nanti ada penjualan, untungnya saya bikin produk baru gitu. Jadi untung itu dulu nggak saya langsung kembangin, nggak saya langsung makan ya, karena saya kan dapat gaji dari kantor waktu itu kan. Jadi keuntungan itu nggak langsung saya makan, saya belikan lagi, buat lagi produk lain yang ada yang varian baru seperti itu. Jadi satu-satu akhirnya lama-lama banyak. Akhirnya saya ngambil haki itu saya waktu kayu seru saya masukkan, tapi sama dari dirjen hakinya mungkin kayunya dihilangin, jadi seru aja pas keluar, ya sudah nggak apa-apa, jadi singkat. Iya, soalnya ini satu bisnis yang punya USP kalau saya bilang. Bisa jadi betul. Bener nggak sih Om Deddy ngerasa itu nggak sih kalau misalnya, jadi banyak pebisnis lain yang nggak main yang sama gitu loh. Atau banyak juga pelaku pebisnis yang seperti ini. Pelaku bisnis ini banyak Om, tapi yang bertahan nggak banyak. Karena jualnya dibilang susah gampang, tapi dibilang gampang ya susah juga. Tapi ada strategi khusus kan Om Deddy? Ada sih, tapi selama ini saya lebih ke online ya, jadi manfaatin digital aja sih. Tapi saya lihat IG-nya keren juga tuh. Emang ada Om Deddy punya content creator khusus kah atau mau pegang sendiri? Ada pegang sendiri. Udah jadi memang udah gini ya di Shopee juga mungkin gitu ya. Betul, di sendiri kan. Kalau mereka tuh kan sama ya, IG, TikTok, YouTube, YouTube Short ya. Betul. Kan sama tuh. Jadi saya bikin satu video upload ke 3 tempat. Iya. Jadi semua sosmed kita tuh aktif ya. Memang nggak terlalu rumit juga. Kita hanya post satu, yang lainnya ngikut. Ikut aja ya. Wah itu benar. Memang ya sekarang udah simpel itu ya Om ya. Simpel. Berarti kan Om ini sekarang bicara digital Om. Kita balik lagi baca digital. Strategi apa yang Om pakai ini? Kan Om kan basicnya kan bukan dari orang digital kan? Kebetulan waktu saya kerja dulu itu saya memang megang digitalnya juga. Jadi akhirnya saya kembangin sendiri. Kerja pegang digital, jadi reseller, jadi punya 2 kaki nih. Nah, gitu. Dan kebetulan saya kerja dulu di kantor di Jakarta itu kan distributor alat listrik, bukan di dunia mainan. Dan saya kebetulan pegang posisi itu marketing komunikasi. Mainnya digital juga, kelola Instagram, kelola Facebook, kelola sosmed kantor. Saya tuh ngiklannya hanya iklan di Shopee aja sih. Ad Shopee-nya aja gitu. Ad Shopee-nya aja. Tapi itu awal-awal dulu. Kalau saat ini udah nggak pernah iklan lagi. Tapi jualan terus. Jualan terus, alhamdulillah. Algoritmanya udah bagus berarti Om. Bisa dibilang gitu. Iya, ya. Karena memang yang real ordernya udah banyak nih, gitu kan. Iya. Mengumpul terus. Jadi kalau di Instagram sama di Facebook atau di YouTube Short itu saya lebih mengarahkan ke website. Kalau untuk checkoutnya ke website sendiri gitu. Jadi atau enggak kasih nomor WhatsApp. Kenapa nggak ke toko oranye?
Eh, saya tuh mempertimbangkan ini. Orang loh, bukan. Saya mempertimbangkan ini, Om, mempertimbangkan biaya admin fee-nya. Oh iya, Admin fee-nya, betul, admin fee-nya, mempertimbangkan admin fee. Oke. Dan di toko Oren itu nggak bisa ngorder banyak sekaligus. Bukannya nggak bisa ya, ribet sih pembelinya. Kan dia harus pilih satu-satu. Oh iya, betul. Iya, Beda varian beda lah. Beda, klik ini check out nih, klik ini mantap. Nah, betul. Kalau saya arahkan keluar kan di sana ada kontak saya. Jadi dia tuh bisa langsung by WhatsApp aja. Tinggal screenshot nih. Iya, mau ini nanti kita hitungkan. Di transfer ke depan kalau di website ke depan. Tapi pilihan ongkos kirimnya kan mereka bisa banyak, Om. Nggak apa, bisa yang kargo, bisa yang apa, itu kan berdasarkan sesuai dengan kesepakatan kita bersama nih kan. Bisa mereka opsionalnya bisa pilih. Opsionalnya bisa pilih Mereka sendiri. ada marketplace Udah ditentukan. Itu opsional sih, tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak Iya, ya. iya. Dan saya juga terima custom, jadi makanya bertahan sampai sekarang tuh di custom juga. Kayak influencer yang jualan di Shopee juga, tapi dia pengen punya produk yang unik, yang beda dari yang udah ada di pasaran. Jadi dia punya ide sendiri, nyiptain produk sendiri, bikin di saya nih. Pak Deddy tolong bikinkan saya produk ini, saya bikinkan minimal order sekian, nanti dia akan penuhi minimal order itu gitu. Oh, custom kan order ya? Ada, kalau bikin satu pasti kan tinggi biaya kosnya. Kalian custom satu bisa, tapi bayarnya kayak harga berapa gitu. Tapi satu nggak bisa Om ya berarti Om? Bisa aja, tapi kalau dia mau bayar untuk 25 pieces kita nggak masalah. Tapi kan sayang juga, kasihan ke customer juga kalau saya. Jadi sebanyak aja lah. Langsung banyak aja deh gitu kan. Minimal berapa Om? Minimal berapa? Biasanya sih 2 lusin. Oke, 2 lusin. 2 lusin per item. Om udah cek belum sih? Ada nggak sih pemain ini yang custom gitu? Ada sih, tapi saya sih berani saingan harga sih. Oh gitu ya. Ya soalnya yang pertama itu harga sama kualitas kita berani. Karena kita bahan baku tuh dekat ya. Oh, bumi lah ya. Ke bumi dekat. Kalau chat ini ya sekarang itu online tuh udah gampang, free ongkir. Nah, iya, setuju. Free ongkir. Ya, jadi ya secara kualitas sama cara bahan baku saya berani bersaing harga sih. Nah, tadi saya balik lagi Om. Apa ya? Gini, Om punya toko di Shopee nih. Ya. Misalnya ada orang yang sama-sama buka toko, yang satu nggak pakai Instagram Om, Oke. yang satu pakai Instagram. Lebih cepat mana menurut Om secara, kan di Shopee kan Om udah paham. Kalau Instagram, kalau saya sih lebih cepat iklan di Shop. Ya, soalnya kalau Instagram itu, kalau saya lebih ke branding sosial media itu. Iya, lebih ke branding. Nanti informasinya tetap aja mereka kalau untuk transaksional lebih arah ke. Iya, arahkan ke marketplace atau ke website sendiri. Oke. Ini menarik loh. Misalnya gini, ini karena bisnis ini juga jarang sih Om ya. Om boleh tahu, saya boleh tahu nggak sih di Indonesia gitu? Om punya datanya Om. Berapa banyak orang yang mainin Om? Kalau yang di atas mungkin di bawah 10 ya, yang di atas ya. Tapi kalau yang kecil-kecil banyak sebetulnya. Mereka pengrajin sendiri ya? Ada yang pengrajin sendiri juga, ada yang kayak yang tadi orang bikin di saya gitu, dia jual. Jadi kompetitor saya, cuman karena produknya beda. Tapi kan tadi kamu bilang udah amat ya gitu. Tapi karena produknya beda, saya nggak pusing. It's not kompetitor. Nggak kompetitor ya. Gitu kan? Iya. Dia mau orang mobil di dia atau di saya kan tetap ke saya juga. Oh, kanan kiri lah ya, gitu kan? Iya, menarik ya. Dan itu seluruh Indonesia Om? Seluruh Indonesia. Kalau pengiriman seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk penjualan ke luar negeri pernah beberapa kali. Ke negara mana? Oh, Ke Singapura pernah, ke Malaysia pernah, ke Australia pernah, sama ke Amerika Selatan tuh apa ya namanya, saya lupa tuh dulu tuh. Tapi nggak banyak sih, cuman mungkin sekitar 4 juta 5 juta gitu kan. Itu menggunakan aplikasi marketplace kah atau Dia tahu dari website sih. website? Iya. Punya website ya? Iya, website itu kan bisa ke mana aja. Jadi saat ini website udah bersih-bersih penuh nih. Karena banyak yang udah mengabaikan website loh zaman sekarang. Tergantung ininya ya, tergantung yang punya websitenya. Oh gitu. Dia mau kelola apa enggak gitu. Karena orang sudah bikin ya sudah, Tiga. ditinggal. Nanti tanya orang punya website punya. Begitu dibuka, oh ternyata. Udah habis. Sebelum bayar domainnya. Menarik nih. Di sela-sela itu kan waktu katanya dengar-dengar Om Deddy ini komunitas UMKM ya Om ya, kita bicara ya. Cibinong betul. Nah itu boleh cerita sedikit nggak Om terkait komunitas UMKM yang Om bilang nih, kan sebagai ketua nih Om Deddy ya, betul ya? Ya, ketua UMKM Cibinong. Atau situ ada apa aja tuh situ? Kalau di sana banyak sih. Saya bagi 4 kelompok besar usaha ya. Jadi ada craft, fashion, makanan, sama jasa. Sebetulnya komunitas ini kan dibentuk itu dulu itu untuk jembatan antara UMKM dengan dinas terkait. Dari dinas ini kan suka ada kayak pelatihan digital marketing, pelatihan kemasan, pelatihan halal, perizinan segala macam itu kan mereka kan mencari UMKM yang mau difasilitasi.
Nah jembatannya lah kita ini forum. Jadi mereka tuh dinas itu menghubungi saya nanti akan cari anggota siapa yang berhak ikut gitu maksudnya. Tapi kita yang paling sayang itu kalau UMKM itu kebanyakan orang mau gabung itu nanyain pinjaman modal ya Om. Saya juga sampai sekarang masih Iya. kok mental UMKM itu lemah banget gitu loh. Kenapa masih mikirin pinjam modal gitu kan? Di bank sana sini gabung dengan UMKM. Tujuan itu gitu. Tujuan itu, saya sih nggak ini. Masalah UMKM itu udah terlalu banyak dibantu sama pemerintah. Perizinan gratis, halal gratis, itu kan udah dibantu banget itu kan. Iya. Dibanding restoran tuh yang usahanya sampai berapa belas juta, berapa puluh juta. Betul, setuju sih. UMKM gratis, ya kan? Ya saya bilang aja kita gabung ke forum ini bukan untuk nyari modal, kita menjalin apa sih koneksi ya. Itu begitu ya. Iya, kita menjalin koneksi ya, Banyak orang silaturahmi. komunitas tuh berharap seperti itu. Berapa seperti itu dari dapat bantuan dari dinas itu ya bantuan tuh ada tapi nggak selalu. Dan bukan bentuk uang mungkin ya. Biasanya bukan bentuk uang ya, biasanya bentuk fasilitas atau bentuk barang, alat usaha. Kayak ada kompor misalkan atau freezer gitu biasanya seperti itu. Tapi jual. Komputer Itu tergantung si pelakunya lagi. Kan setelah diterima kita nggak bisa monitor lagi. Saya kan dari dinas. Biasanya ada tapi biasanya ada. Saya nggak tahu juga sih. Ada bisa. Biasanya ada tapi ya kadang-kadang cuma laporan by WA aja masih ada nggak barangnya masih ada Pak gitu kan. Dari kemarin-kemarin. Saya masih ingat tuh waktu zaman COVID ya. Itu kan ada namanya bantuan dari BRI ya 600.000 kalau nggak salah. Iya. Ya, 2 kali ya. Iya, Satu UMKM. Nah, itu yang gabung anggota tuh tiba-tiba banyak tuh saat itu tuh. Tujuannya yaitu biar dia diakuin sebagai UMKM nanti bisa ke BRI untuk ngajuin cair. Nanti setelah cair dipakai buat shopping, Om. Sayang kan? Nah, sekarang udah berapa member yang gabung di komunitas? Kalau di Cibinong udah 800-an sih. 800 Om. Cuman saya juga tekankan ke teman-teman itu jangan sering-sering jualan di WhatsApp grup sih. Karena kan segmentnya itu aja. Setuju. Iya, dia WhatsApp itu 800 orang gitu kita voting 1 kali itu 800 itu aja yang baca gitu kan. Iya. Kalau baca semua juga Om. Iya, kalau baca semua, kalau kadang-kadang dilewatin Saya rasa mungkin kayak itu 10% kali ya. bisa jadi. Ya, dan itu pun kan nggak mungkin juga beli terus-terusan gitu kan. Ya itu gimana Om cara nyikapin? Apakah gini Om? Saya sepakat gini, kamar seorang Om Bro. Mungkin Om Deddy sebagai tua gitu kan kontrol ya, monitoring ya. Ini yang komen ini lagi benar nggak sih? Kalau yang komen grup iya pasti itu aja orangnya. Kadang ada juga yang pemalu, ada yang introvert gitu. Ada yang introvert gitu kan. Itu atau kan memang dari yang 800 yang aktif menurut Om Deddy secara hitungan secara data berapa? Yang aktif itu sekitar 600-an lah. Kontrolnya loh. Kalau kontrolnya ya kita sih hanya di grup WA aja sih. Iya. Kalau masalah dia usaha itu kan punya langganan masing-masing biasanya. Iya. Dan rata-rata itu pelaku UMKM itu by order. Dia usahanya makanan kue basah kan nggak mungkin dia produksi kalau nggak ada order. Oke, PO lah gitu ya. By PO ya, by order. Kalau ada order dia produksi, banyak kan kayak gitu sih. Kalau yang punya toko yang ini nggak terlalu banyak sih. Jadi gitu ya sebenarnya ada misi-misi yang aneh-aneh juga ya kalau mereka gabung di situ. Iya ada, tapi yang lempeng-lempeng juga ada sih yang pengen nambah temen, nambah relasi. Sebetulnya kan lebih enak nambah relasi. Mana tahu? Pastilah. Iya, mana tahu kita butuh misalkan yang jualan ayam gitu, kita butuh tempat ayam. Ada di situ yang usahanya potong ayam kan bisa ketemu di sana gitu. Iya. Sebenarnya harusnya lebih dimapan ke sana. Maka saya bilang tadi jangan sering-sering posting di WA itu jualan. Kalau mau jualan kita punya website khusus umkmcibinong.com. Ada umkmcibinong.com. Pasti sih oleh Om Deddy sendiri. Sama kami ya, sama dari forum. Nah, jadi di sana itu kalau mau jualan silakan. Mereka bisa posting. Jadi itu seperti marketplace sebetulnya. Ya seperti gitu ya. Seperti Shopee, tapi mereka nanti bikin toko sendiri, bikin ya kayak Shopee lah, nanti orang bisa belanja di sana gitu. Untuk rekening gimana? Nggak ada rekenernya? Pakai rekeningnya rekening ini forum. Oh ada rekber ya? Rekening pengurus. Nanti setelah transaksi kita terima, kita infokan ke ya seperti Shopee lah, seperti itulah. Nanti si penjual itu ngirim barang, baru uangnya kita teruskan. Benar. Jadi nggak langsung mereka jualan, si pembeli langsung diminta duit gitu kan Om? Tapi kita lebih arahkan ke sana sih sebetulnya Om. Biar si penjual sama pembeli ini interaksi langsung. Jadi website ini sebenarnya buat fasilitas untuk pertemuan aja sebetulnya sih. Tapi kalau yang mau belanja langsung di sana pun bisa. Ada apa? Ada keranjang belanjanya. Oh ada keranjang belanja juga. Pokoknya mirip lah ini buat Shopee mungkin. Mirip lah. Semakin pas mungkin. Itulah dari semua juga pada ikutan itu.
digabung di website itu? Mungkin sekitar 20% ya Om ya. 20%. Soalnya kita begitu share ini ada fasilitas ini dari forum itu, mereka tuh ngaku gaptek. Nah, ini Salah satu kendala betul, ngaku gaptek. Bahkan kita suruh jualan di marketplace kayak di Shopee, di Tokopedia segala macam, mereka pun bilang saya gaptek Pak, saya nggak bisa gitu. nggak bisa jualan. Tapi kalau misalnya dibantu nih Om, secara budgetnya mereka juga mau spend budget nggak untuk ini? Kalau bantu itu kita sudah ngadain beberapa kali sih kayak TikTok. Jadi kayak TikTok Shop ini kita ngundang dari TikTok langsung. Kita kumpulin anggota yang mau jualan di TikTok siapa, orang dari TikTok kita undang, mereka dia yang ngasih materi. Dari TikTok sudah, dari GoFood ya. GoFood juga kita pernah ngundang untuk ngasih materi bagaimana caranya jualan di GoFood gitu. Kita selalu apa yang dibutuhkan anggota tuh kita coba cari gitu loh. Mereka butuh apa, nanti kita cari siapa narasumbernya yang kira-kira bersahabat, harganya syukur-syukur gratis. Iya. Jadi sebenarnya mereka, nah tapi itu kan juga di follow up lagi, ternyata belum juga gitu ya, tetap gaptek juga. Walaupun sudah didatengin dari orang-orang ahli juga. Kalau kita datengin ahli itu bisa langsung praktek mereka maunya. Langsung praktek buka toko, langsung upload produk, langsung praktek live. Habis itu ya saya nggak tahu apakah masih itu maintain. Habis itu capek juga deh konsistensi kan gitu. Ya di situ masalah tadi konsistensi sih. Iya, itu yang berat. Ya, kadang udah bosan usaha A gitu kan. Ganti B. Ya kapan mau orang kenal dengan produk dia gitu kan. Brandingnya nggak dapet ya. Ngawur ya gitu. Ya, saya pun kalau dulu nggak tahan juga saya pasti beralih ke jualan martabak. Tapi bener ya. Maksudnya konsistensi itu penting banget Om ya. Konsistensi itu penting. Bahkan branding ya. Penting ya. Iya. Kalau branding kita sudah kuat itu kan apa yang kita keluarkan orang ngikut Om. Iya sih. Apa yang di save di kontaknya itu berarti lah itu loh brandingnya dia gitu. Iya, itu lah kuat ya. Om Baby Kayu gitu. Iya. Pasti orang kalau nginget main kayu teman-teman di UMK inget saya gitu kan. Bukan Om Baby Basok. Menarik. Om pernah nggak sampai di titik paling rendah ya pada saat Om diterjun di bisnis ini, kayu seru ya, sampai paling rendah udah kayaknya udah deh, gue mau stop aja lah gitu, saya mau selesaiin aja lah, saya udah nggak mau bisnis kayu lagi. Pernah sampai kalau jenuh ya pernah jenuh. Saya sampai di titik jenuh pernah. Di titik jenuh saya itu saat saya dapat orderan banyak Om. Orang mah di saat omset rendah ini Om pasang. Karena ya saya berpikir apa yang mau kita cari, toh kita makan sama. Iya, sekarang sama yang dulu kita waktu itu sama makan gitu kan. Kita mau cari apa gitu loh, kita tidur pun sama gitu kan, sama-sama merem. Iya, akhirnya saya tuh sampai di situ, sampai di titik jenuh. Karena saya ngerasa tuh apa yang mau saya beli tuh saya bisa. Kalau kan begitu order banyak itu kan sampai itu sebelum Covid waktu itu ya. Itu saya sampai titik jenuh dan itu ya memang benar-benar bosan sampai akhirnya saya pengen ninggalin ini usaha. Saya udah sendiri ya, teman-teman udah pada hilang kan. Tapi ya saya beruntung ada istri yang selalu support. Jadi begitu saya jenuh, ya kan namanya kita jenuh kan kita nggak mau ada orderan tuh saya cuekin. Iya, nanti istri tuh yang handle tuh, dia nanti yang balesin WhatsApp, dia cetak resi, dia yang bantuin bungkus. Saya cuma ngeliatin aja dari jauh sambil ngopi. Jenuh. Tapi kita benar-benar mau stop. Dibilang mau stop sih nggak juga, karena penghasilan utama di situ ya. Tapi udah jenuh itu ya maksudnya saya nggak mau pegang gitu loh. Itu sampai titik jenuh saya tuh kalau misalkan untuk usaha ini gitu kan. Karena ya udah yang tadi saya bilang, berpikir itu ya gimana ya, saya mau makan pun sama gitu. Palingnya beda lauknya aja kan. Iya, makannya sama ya. Mau tidur sama gitu kan. Setuju. Saya jenuh itu, beneran jenuh. Jadi omset lagi tinggi, order lagi banyak. Waktu itu saya jenuh. Bener-bener. Ya itulah saya bilang butuhnya support ya, dan kebetulan support saya itu orang terdekat, itu kan keluarga. Nah itu kan yang ya memang harus begitu sih sepertinya. Kalau ini Om, ada masa sulit mungkin ya pada saat pandemi. Ya omset lagi drop. Ada. Biasanya kan ada Om pasti punya angka tertentu ya. Istilahnya ini rate-nya segini lah rata-ratanya gitu kan. Teman-teman itu jauh di bawah. Terus apa yang Om lakukan untuk ini macam tetap bertahan nih gitu. Kayu seru ini bagian dari hidup gua gitu. Yang pasti konsisten sih Om, terus saja kita tetap promo
kita tetap ya apa namanya bikin konten gitu kan. Saya konten saya kan tentang mainan semua kalau di Instagram itu kan. Ya saya buka mainan, saya bikin konten lihat ya. Terus aja melakukan itu gitu ya sampai ini bisa naik lagi. Jadi saya nggak mau berhenti karena kalau saya berhenti ya siapa yang kerjain gitu. Iya sih. Iya benar. Jadi lakukan aja terus gitu. Iya lah, konsisten aja saya ikhtiar, betul, konsisten ya. Saya juga ngelihat bagaimana sih caranya gitu ya. Saya juga kan orangnya kan banyak baca artikel-artikel tentang SEO, tentang apa sih. Ini menarik nih. Kita kulik juga nih. Iya. Jadi saya tuh belajar ya. Mungkin ada produk saya nggak ditemukan orang di Google gitu kan. Saya akhirnya belajar tentang SEO gitu. Ya saya pelajarin, saya semua otodidak sih itu sebetulnya. Otodidak semuanya yang saya pelajarin dan alhamdulillah sekarang ini hampir 100% produk saya itu kalau dicari di Google di halaman langsung 1. Paling atas. Halaman 1. Ya enggak terlalu paling atas sih tapi halaman 1. Di permukaan di atas Iya, gitu biasa kalau sama marketplace Om. Nah, tapi kan tadi kan Om bilang, emang udah nggak iklan lagi. Saat ini udah nggak iklan. Pada saat Om iklan mungkin bisa jadi dia muncul lagi dong di atas Om. Iya muncul lagi. Cuman yang kita sayangkan itu saat iklannya sudah habis, kan iklan itu top up ya Om ya sistemnya. Kita top up di marketplace-nya, ya. Kita top up nanti setelah saldo kita habis iklan kita kan berhenti. Saat iklan kita berhenti kan turun lagi. Itu udah nggak ada dicari-cari orang. Nggak ketemu lagi. Iya, dan saya tuh saya tuh belajar tuh gimana caranya biar tetap naik ya. Ternyata kita ngiklan tuh nggak usah sering-sering katanya gitu kan. Oh gitu. Iya, saya juga nggak tahu itu betul atau enggak. Cuman saya baca di salah satu artikel seperti itu. Itu yang bikin kayak orang-orang di sana gitu sebenarnya. Kalau kita sering terus iklan. Kalau kita sering terus iklan nanti akan terus-terusan iklan. Begitu saldo kita habis turun. Kayak ketergantungan sama iklannya. Iya, jadi kayak kita minum obat, ya. Kesakitan gitu ya. Tapi memang saat iklan itu penjualan bagus naik. Tapi kan budget buat iklannya juga kan lumayan. Nah, boleh tahu nggak berapa budgetnya Om? Per bulan kah per minggu kah? Itu saya iklan tuh 60% keuntungan sebelumnya Om. 60% keuntungan sebelumnya. Iya, misalkan nih saya keuntungan bulan sebelum ini nih taruhlah 10 juta gitu. Berarti 6 jutanya saya buat iklan. Saya habiskan buat iklan. Saya kan dulu kan kerja jadi markom ya. Dan dulu atasan saya di kantor itu bilang biaya promosi itu paling besar daripada divisi lain. Nah, akhirnya saya berpikir seperti itu. Ya kalau kita promosi kita makin besar, kemungkinan brand kita naik itu makin dapat makin besar. Memang waktu itu efektif banget. Saya iklan di Google, iklan di Shopee, di Lazada, Tokopedia semua iklan kan. Iya, jadi 60% itu dibagi beberapa platform ya. Bagi. Jadi setelah ngiklan bulan berikutnya omset kita naik nih, keuntungan kan naik lagi kan. Nah budget kita tambah lagi. Terus gitu ya. Iya terus sampai beberapa bulan itu setelah kita sudah nyaman di atas, ya mulai sedikit-sedikit saya lepas iklannya. Sedikit-sedikit apa langsung udah gitu? Sedikit-sedikit Om. Jadi yang tadinya budget saya 50%, iya. 40% gitu ya. Oh iya saya sendiri saya lepas iklannya. Kalau langsung udah gitu juga kayaknya langsung jatuh biasanya. Nah sekarang tanpa iklan, udah berapa lama Om jualan di toko Oren itu di Shopee? Tanpa iklan 4 tahun 5 tahun lebih kali ya. 4 tahun 5 tahun lebih. Iya. Paling iklan sekarang saya sesekali ya. Itu pun kalau ada produk baru. Ada produk baru itu yang produk itu yang saya iklankan gitu aja. Ini Om, saya mau tanya nih Om. Ini kan Om udah lama juga kan di marketplace ya. Ada produk baru Om. Kan belum ada yang beli nih. Berarti kan secara reviewnya kan nol Om. Iya. Bagaimana pada saat Om iklan orang melihat dia tapi kadang-kadang belum ada yang beli nih, belum ada yang review gitu. Kalau saat ini karena posisi toko kita itu kan sudah bagus ya ratingnya ya. Oke. Jadi orang itu pasti berpatokan dengan rating toko sih. Iya. Walaupun di produk yang mau dia beli itu reviewnya yang belum ada, tapi kan di produk lain yang kita punya kan reviewnya bagus-bagus gitu kan. Itu yang menjadi barometer. Iya, itu menjadi barometer. Ya, walaupun belum ada yang beli, misalnya belum ada review. Iya, karena produk baru kan baru kita upload kan siapa yang mau review. Nah, ini karena saya melihatnya Om Deddy sebagai pengusaha konsisten ya. Dari 2016 sampai ke 2025 dengan beda yang sama, terus dengan strateginya mungkin ya Om bisa ngikutin tren lah dengan digital yang tadi. Apa sih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mau mulai ataupun yang sudah berjalan lah, pengembangan seperti apa? Jangan pernah berhenti untuk belajar sih Om. Jadi terus belajar, kan dunia itu kan digital terus berkembang. Kalau kita nggak mau belajar, kita akan ketinggalan. Nah saat kita ketinggalan itu udah sulit buat ngejar lagi. Jauh ya? Jauh. Jadi kalau kita bilang gaptek,
Toh kita pun dari awal, saya pun lahir pun gaptek sebetulnya gitu kan. Tapi karena kita terbiasa dan membiasakan diri, akhirnya lama-lama ya udah biasa. Oke. Jadi bukan hal yang sulit, kayak kita jualan itu bukan hal yang sulit lagi. Karena membiasakan diri tadi tuh, yang penting konsisten. Konsisten. Konsisten terus apa ya? Kalau ada yang bilang produk kamu ini segala macam, jangan down lah pokoknya lah. Kita Biasa Om ya? biasa lah. Biasanya kompetitor atau mungkin dia bukan market kita. Gitu aja udah. Udah Udah selesai kan? Udah selesai ya. Dia bukan market kita atau banyak orang lain yang akan beli gitu kan. Oke. Masih ada di luaran sana gitu ya. Nah, Om ini ada juga dilema tahu ya. Om Deddy kan tadi sempat punya pengalaman dengan teman sendiri itu akhirnya banyak tak percaya ditinggalin segala macam ya. Om klien nih Om Deddy, customernya Om Deddy pada saat ini sebenarnya apakah dari teman-teman sendiri ke? Klien kebanyakan dari online sih mas. Ada orang nggak kenal kan ya? Gak kenal. Berarti bukan orang dari terdekat yang beli produk kita sebenarnya. Bukan. Itu berarti ada kesamaan dari semua beberapa narasumber yang pernah kita panggil ke sini. Oke, Om Deddy terima kasih banyak kan Om. Semoga sukses terus, semoga kali seru, lancar terus Om. Ya. Berbagi dengan teman-teman lain di Pasti. MCV dong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.